Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin menjelaskan materi dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Berikut cuplikan dan siapa saja yang menjelaskan materi-materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hakim dari kelas 1F Ilmu Komunikasi, akan menjelaskan materi tentang model-model komunikasi. Yang pertama ialah model stimulus. Model ini merupakan model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai sebuah proses aksi-reaksi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda non-verbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Kita dapat juga mengatakan bahwa proses ini merupakan perpindahan informasi ataupun gagasan. Proses ini dapat berupa timbal balik dan mempunyai efek yang banyak. Setiap efek dapat merubah perilaku dari komunikasi berikutnya. Model ini juga mengabaikan komunikasi sebagai proses. Dengan kata lain, komunikasi dianggap sebagai hal yang statis. Manusia dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar, bukan berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemauan bebasnya. Yang kedua ialah model Aristoteles. Model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Bisa juga disebut sebagai model retorikal. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi verbal yang pertama. Komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Aristoteles menerangkan tentang model komunikasi dalam bukunya Retorika, bahwa setiap komunikasi akan berjalan jika terdapat 3 unsur utama, yakni pembicara, pesan, dan pendengar. Model ini lebih berorientasi pada pidato, terutama pidato untuk mempengaruhi orang lain. Menurut Aristoteles, pengaruh dapat dicapai oleh seseorang yang dipercaya oleh publik. Alasan dan juga dengan memainkan emosi publik. Tapi model ini juga memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah komunikasi dianggap sebagai fenomena yang statis. Kelemahan yang kedua adalah model ini tidak memperhitungkan komunikasi non-verbal dalam mempengaruhi orang lain. Meskipun model ini mempunyai banyak kelemahan, tapi model ini nantinya akan menjadi inspirasi bagi para ilmuwan komunikasi untuk mengembangkan model komunikasi modern. Yang ketiga ialah model Laswell. Model ini menggambarkan komunikasi dalam ungkapan who, say what, in which channel, to whom, with what effect. Atau dalam bahasa Indonesia adalah siapa, mengatakan apa, dengan medium apa, kepada siapa, pengaruhnya apa. Model ini menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Laswell berpendapat bahwa di dalam komunikasi terdapat 3 fungsi. Yang pertama adalah pengawasan lingkungan yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Kedua adalah korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Yang ketiga adalah transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Model ini sering digunakan pada komunikasi massa. Wu menjadi pihak yang mengeluarkan dan menyeleksi berita. Say what adalah bahan untuk menganalisa pesan itu. In which channel adalah media. To whom adalah khalayak. Dan with what effect adalah pengaruh yang diciptakan pesan dari media massa kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa. Sama seperti model komunikasi lainnya, model ini juga mendapat kritik. Hal itu dikarenakan model ini terkesan seperti menganggap bahwa komunikator dan pesan itu selalu mempunyai tujuan. Model ini juga dianggap terlalu sederhana, tapi sama seperti model komunikasi yang baik lainnya, model ini hanya fokus pada aspek-aspek penting dalam komunikasi. Yang keempat ialah model Shannon dan Weaver. Model ini membahas tentang masalah dalam mengirim pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini mengandalkan sebuah sumber daya informasi yang menciptakan sebuah pesan dan mengirimnya
dengan suatu saluran kepada penerima yang kemudian membuat ulang pesan tersebut. Dengan kata lain, model ini mengasumsikan bahwa sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Pemancar mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang dipakai. Sasaran adalah orang yang menjadi tujuan pesan itu. Saluran adalah media yang mengirim tanda dari pemancar kepada penerima di dalam percakapan. Sumber informasi adalah otak, pemancar adalah suara yang menciptakan tanda yang dipancarkan oleh udara. Penerima adalah mekanisme pendengaran yang kemudian merekonstruksi pesan dari tanda itu. Tujuannya adalah si otak, si penerima, dan konsep penting dalam model ini adalah gangguan. Model ini menganggap bahwa komunikasi adalah fenomena statis dan satu arah, dan juga model ini terkesan terlalu rumit. Meskipun model ini sangat terkenal dalam penelitian komunikasi selama bertahun-tahun, tulisan Shannon dan Weaver sulit dipahami. Misalnya formula Shannon untuk informasi pada tahun 1948 adalah sebagai berikut. H sama dengan P log P1 P2 log P2. Selanjutnya model Scrum. Scrum membuat serangkai model komunikasi, dimulai dengan model komunikasi manusia yang sederhana pada tahun 1954. Lalu model yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba berkomunikasi hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi dua individu. Model pertama mirip dengan model Shannon dan Weaver. Model yang kedua, Scrum memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaranlah yang sebenarnya dikomunikasikan, karena bagian sinyal itulah yang dianut sama oleh sumber dan sasaran. Selanjutnya model Newcomb. Theodore Newcomb pada tahun 1953 melihat komunikasi dan pandangan sosial psikologi. Model ini juga dikenal dengan nama model ABX. Model ini menggambarkan bahwa seseorang mengirim informasi kepada orang lain tentang sesuatu. Model ini mengasumsikan bahwa orientasi dari seseorang ke orang lain atau tentang sesuatu tergantung pada mereka masing-masing, dan ketiganya memiliki sistem yang berisi 4 orientasi. Orientasi A ke X, A ke B, B ke X, B ke A. Dalam model ini, komunikasi adalah suatu hal yang lumrah dan efektif yang membuat orang-orang dapat mengorientasikan diri mereka kepada lingkungannya. Ini adalah model tindakan komunikasi yang disengaja oleh dua orang. Model selanjutnya ialah model Wesley dan Maslany. Model ini berbicara dalam dua konteks, komunikasi interpersonal dan massa, dan perbedaan yang paling penting di antara komunikasi interpersonal dan massa adalah pada umpan balik. Umpan balik berlangsung cepat dan langsung, sedang di komunikasi massa umpan baliknya bersifat tidak langsung dan lambat. Dalam komunikasi interpersonal model ini terdapat 5 bagian. Yang pertama ialah orientasi objek, yang kedua pesan, yang ketiga sumber, yang keempat penerima, dan yang kelima umpan balik. Model yang selanjutnya ialah model Gardner. Model ini merupakan perluasan dari model komunikasi milik Laswell, terdiri dari model verbal dan model diagramatik. Model verbal ialah seseorang atau sumber mempersepsi kejadian dan bereaksi dalam situasi melalui suatu alat. Contohnya saluran, media, rekayasa, fisik, fasilitas administratif, dan kelembagaan untuk didistribusi dan dan kelembagaan untuk menyediakan materi dalam suatu bentuk dan konteks yang mengandung isi dengan konsekuensi yang ada. Model diagramatik, misalnya seseorang mempersepsi kejadian dan mengirim beberapa pesan untuk pemancar yang akan mengirim sinyal kepada penerima.
Pada transmisi ini, sinyal akan menghadapi gangguan dan menjadi SSSA untuk si tujuan. Di samping itu, juga menekankan ide bahwa meaning are in the people, atau arti pesan yang dikirimkan pada orang-orang yang menerima pesan bukan pada kata-kata itu sendiri, melainkan dari arti atau makna kata pesan yang ditafsirkan si pengirim, bukan pada apa yang ada dalam komponen pesan itu sendiri. Belo juga mengubah pandangan orang menjadi menginterpretasikan komunikasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevita Falia Putri, NIM 12040032265. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, kelompok 4, mata kuliah Komentar Ilmu Komunikasi. Kali ini saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Muhammad Hakim mengenai model-model komunikasi. Langsung saja, yaitu pertama, model Berlow. Model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari 4 komponen, yaitu source atau sumber, message atau pesan, channel atau saluran, dan receiver atau penerima. Sumber adalah pembuat pesan. Pesan adalah gagasan yang diterjemahkan atau kode-kode berupa simbol-simbol. Saluran adalah media yang membawa pesan, dan penerima adalah target dari komunikasi itu sendiri. Menurut model ini, sumber dan penerima dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitunya kemampuan berkomunikasi, perilaku, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Pesan merupakan perluasan yang berdasarkan elemen, struktur, isi, pemeliharaan, dan kode. Dan saluran adalah panca indera manusia. Selanjutnya, model De Fleur. Model ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa atau mass medium device dan perangkat umpan balik atau feedback device. Model ini menggambarkan sumber atau source, transmitter atau pemancar, receiver atau penerima, dan destination atau tujuan sebagai fase yang terpisah dalam proses komunikasi massa, serupa dengan fase-fase yang digambarkan Scrum. Fungsi dari penerima dalam model De Fleur adalah menerima informasi dan menyandikannya. Selanjutnya, model komunikasi linear. Model komunikasi ini dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 dalam bukunya yang berjudul The Mathematics of Communication. Mereka mendeskripsikan bahwa komunikasi sebagai proses linear karena tertarik pada teknologi radio dan telepon dan ingin mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai macam saluran atau channel. Hasilnya adalah konseptualisasi dari komunikasi linear atau linear communication model. Selanjutnya, model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Robert Scrum pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung antara dua arah, yaitunya dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Para peserta komunikasi menurut model interaksional adalah orang-orang yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial. Tepatnya, melalui pengambilan peran orang lain atau role taking. Patut dicatat bahwa model ini menempatkan sumber dan penerima mempunyai kedudukan yang sederajat. Satu elemen penting bagi model komunikasi ini adalah umpan balik atau feedback atau tanggapan terhadap satu pesan. Selanjutnya, model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Berland pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerima pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Komunikasi bersifat transaksional adalah proses kooperatif, yaitunya pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Model transaksional berasumsi bahwa
saat kita terus-menerus mengirimkan dan menerima pesan, kita berusaha baik dengan elemen verbal dan non-verbal. Dengan kata lain, peserta komunikasi atau komunikator melakukan proses negosiasi, yaitunya negosiasi makna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriza Bintang Sakti dari Ilkom 1F Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi komunikasi. Dimensi komunikasi berarti suatu ukuran yang berkaitan dengan komunikasi. Terdapat 4 dimensi komunikasi dalam komunikasi internal suatu kelompok manusia atau organisasi. Yaitu yang ke-1 adalah downward communication, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Fungsi arus komunikasi dari atas ke bawah ini ada 4, yaitu yang ke-1 pemberian atau penyimpanan instruksi kerja atau jobs instruction. Yang kedua, ada namanya penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan atau job rationale. Yang ketiga, penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku atau bisa disebut procedures and practice. Yang keempat adalah pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan atau subordinate mengirim pesan kepada atasannya. Fungsi arus komunikasi dari bawah ke atas ini adalah, yaitu ada 4. Yang ke-1 penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, penyampaian informasi tentang persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. Yang ketiga, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. Yang keempat, yaitu penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Komunikasi ke atas menjadi terlalu rumit dan menyita waktu, dan mungkin hanya segelintir kecil manajer organisasi yang mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi dari bawah. Menurut Sharma, tahun 1979 mengemukakan ada 4 alasan mengapa komunikasi ke atas terlihat amat sulit. Yang ke-1, kecenderungan bagi pegawai untuk menyembunyikan pikiran mereka. Yang kedua, perasaan bahwa atasan mereka tidak tertarik kepada masalah yang dialami pegawai. Yang ketiga, kurangnya penghargaan bagi komunikasi ke atas yang dilakukan pegawai. Yang keempat, perasaan bahwa atasan tidak dapat dihubungi dan tidak tanggap pada apa yang disampaikan pegawai. Yang ketiga, horizontal communication, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi arus komunikasi horizontal ini mencakup 5, yaitu yang ke-1 memperbaiki koordinasi tugas. Yang kedua, upaya pemecahan masalah. Yang ketiga, saling berbagi informasi. Yang keempat, upaya pemecahan konflik. Yang kelima, terakhir, membina hubungan melalui kegiatan bersama. Keempat, interline communication, yaitu tindak komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Spesialis staf biasanya paling aktif dalam komunikasi lintas saluran ini karena biasanya tanggung jawab mereka berhubungan dengan jabatan fungsionalnya. Karena terdapat banyak komunikasi lintas saluran yang dilakukan spesialis staf
dan orang-orang lainnya yang perlu berhubungan dalam rantai-rantai perintah lain. Diperlukan kebijakan organisasi untuk membimbing komunikasi lintas saluran. Hal-hal yang berhubungan dengan dimensi komunikasi yaitu yang ke-1 ada dalam isi. Misalnya A berbicara kepada B tentang sesuatu, proses itu mempunyai suatu isi, mereka mungkin membicarakan tentang permainan baseball atau masalah bisnis. Apabila kita bersuara di dalam suatu percakapan, biasanya isinya pertama-tama mengenai diri kita. Kedua yaitu bising. Misalnya ketika A berbicara dengan B, terjadi hal-hal lain yang sangat terlepas dari hal yang dibicarakan. Ada percakapan yang terjadi dengan bising atau noise, sedangkan yang lainnya relatif tanpa bising di dalam konteks ini. Bising berarti hal-hal yang mengganggu pengiriman. Kita dapat menjumpai suara seperti gangguan udara pada kawat telepon, sehingga membuat B sulit untuk mendengar apa yang dikatakan oleh A, sehingga B tidak dapat memahami apa yang dikatakan dari A kepada B. Yang ketiga yaitu jaringan komunikasi. Biasanya kita berpikir bahwa percakapan A dan B adalah langsung, tetapi A dapat berbicara dengan B hanya dengan melalui C atau D. Dan ini sangat bermanfaat bagi kecepatan dan ketepatan komunikasi antar anggotanya satu sama lain. Yang keempat adalah arah komunikasi. Arah komunikasi bisa dalam satu arah atau dua arah. Ini merupakan dimensi yang bebas apapun yang mungkin dikatakan oleh A dan B. Sejauh manapun gangguan suara ikut terlibat, bagaimanapun jaringan A mungkin berbicara dengan B dengan cara A dapat berbicara dan B hanya dapat mendengarkan, yaitu komunikasi satu arah. Sedangkan dalam dua arah A dapat berbicara dengan B, lalu B dapat membalas berbicara kembali. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Amalia Siregar dari kelas Ilkom 1E Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi seperti halnya fungsi dan definisi komunikasi, mempunyai uraian yang beragam sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh masing-masing pakar. Didi Mulyani PhD membuat istilah baru, yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Terdapat 12 prinsip komunikasi yang dikembangkan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakikat komunikasi. Yaitu yang pertama, yaitu komunikasi adalah sesuatu proses simbolik. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada satu titik, tetapi terus berkelanjutan. Salah satu kebutuhan pokok manusia, seperti dikatakan oleh Susanne Kalangar, adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk merujuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi kata-kata atau pesan verbal, perilaku, nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Misalnya memasang bendera di halaman untuk menyatakan penghormatan atau kecintaan pada negara. Lambang adalah salah satu kategori tanda. Hubungan antara tanda dengan objek dapat juga diekspresikan oleh ikon dan indeks, namun ikon dan indeks tidak memerlukan kesepakatan. Prinsip yang kedua yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi, gerak tubuh, ekspresi wajah, atau komunikasi nonverbal. Seseorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi sesuatu stimulus. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi, atau we cannot not communicate.
Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi, memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Setiap perilakunya mempunyai potensi untuk ditafsirkan. Kalau ia tersenyum, ia ditafsirkan bahagia. Kalau ia cemberut, ia ditafsirkan ngambek. Bahkan ketika kita berdiam diri sekalipun, kita mengundurkan diri dari komunikasi dan lalu menyendiri. Sebenarnya kita mengkomunikasikan banyak pesan. Orang lain mungkin tidak akan menafsirkan diam kita sebagai malu, segan, ragu-ragu, tidak setuju, tidak peduli, marah, atau bahkan sebagai orang bodoh. Prinsip yang ketiga yaitu komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Dimensi ini ditafsirkan secara verbal, sementara dimensi hubungan ditafsirkan secara nonverbal. Dimensi ini menunjukkan muatan atau isi. Komunikasi yaitu apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya yang juga mengisyaratkan bagaimana seharusnya proses itu ditafsirkan. Sebagai contoh kalimat, aku benci kamu, yang diucapkan dengan nada menggoda, mungkin sekali justru berarti sebaliknya. Dalam komunikasi massa, dimensi isi merujuk pada isi pesan, sedangkan dimensi hubungan merujuk pada unsur-unsur lain, termasuk juga jenis saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Prinsip yang keempat, yaitu komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Niat atau kesengajaan bukanlah syarat mutlak bagi seseorang untuk berkomunikasi. Dalam berkomunikasi antar orang-orang berbeda budaya ketidaksengajaan komunikasi ini lebih relevan bagi untuk kita perhatikan. Banyak kesalahpahaman antar budaya sebenarnya disebabkan oleh perilaku seseorang yang kita tidak sengaja, yang dipersepsikan atau ditafsirkan dan direspon oleh orang lain dari budaya lain. Misalkan dalam tindakan menyentuh wanita di Arab Saudi yang diperkenalkan kepada Anda, yang sebenarnya tidak Anda sengaja, dapat menyampaikan pesan negatif yang menghambat pertemuan tersebut. Prinsip yang kelima yaitu komunikasi di dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung. Kepada siapa pesan itu dikirimkan dan kapan komunikasi itu berlangsung, maka pesan juga tergantung pada konteks fisik dan ruang atau termasuk iklim, suhu, intensitas, cahaya dan sebagainya, waktu, sosial, dan psikologi. Topik-topik yang lazim di percakapan di rumah, tempat kerja, atau tempat liburan seperti lelucon, acara televisi, mobil, bisnis, atau perdagangan terasa kurang sopan bila dikemukakan di masjid. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat oleh aturan-aturan ketatakramaan. Artinya, orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan atau merespon. Prediksi ini tidak selalu didasarkan dan sering berlangsung cepat. Kita tidak memprediksi perilaku komunikasi yang lain berdasarkan pesan sosialnya. Demikian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Anissa Meliani Kristampo. Nah, selanjutnya prinsip yang ketujuh yaitu komunikasi bersifat sistematik. Di dalam komunikasi terdapat dua dasar yang beroperasi dalam kegiatan berkomunikasi, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Nah, sistem internal merupakan seluruh aspek yang ia bawa ketika ia sedang berpartisipasi dalam kegiatan berkomunikasi di lingkungan sekitarnya. Seperti pada lingkungan sosialnya, agama, masyarakat, kelompok atau suku, dan lembaga pendidikan di sekitarnya. Sedangkan sistem eksternal yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar individu itu sendiri, seperti kata-kata yang ia pilih untuk berkomunikasi. Jadi, seorang komunikator harus memilih dan memilah apa saja yang akan ia bicarakan, agar lawan bicaranya atau sang komunikan tidak tersinggung, sakit hati, atau terjadi kesalahpahaman saat berkomunikasi dengan sang komunikator. Next, pada prinsip yang ke-8, yaitu semakin mirip latar belakang seseorang, maka semakin efektif pula cara mereka berkomunikasi.
Seperti jika ada dua orang atau lebih yang berasal dari suku yang sama, atau pendidikan yang sama, dan lingkungan yang sama, mereka pasti cenderung lebih banyak memiliki bahan untuk dibicarakan. Sehingga kegiatan komunikasi yang mereka lakukan cenderung lebih efektif karena banyak topik pembicaraan yang bisa saling mereka tukarkan. Nah, maksud dari komunikasi yang efektif ini adalah komunikasi yang berjalan lancar seperti yang diharapkan para komunikator. Karena diakibatkan oleh banyaknya bahan pembicaraan mereka yang sama sehingga mereka bisa mempertukarkannya dengan lancar. Karena pada kenyataannya tidak ada dua orang yang sama persis walaupun mereka kembar, atau hidup di lingkungan yang sama, atau diurus dengan orang tua yang sama dan cara pendidikan yang sama. Mereka tidak bisa sama persis. Maka jika ada dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan, walaupun itu sedikit, mereka akan melakukan kegiatan komunikasi itu dengan efektif. Dan akan menjadi lebih efektif karena mereka memiliki sedikit kesamaan tersebut. Dan lanjut ke prinsip yang ke-9 yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang dimana proses komunikasi ini tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi sang komunikator akan memastikan bahwa sang komunikan mengerti dengan pesan yang dikirimkan oleh sang komunikator. Atau dengan kata lain, sang komunikan mengerti dengan pesan yang ia terima. Selanjutnya, pada prinsip yang ke-10 yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang dimana kegiatan komunikasi ini harus bersifat dinamis dan transaksional, yaitu proses saling memberi dan menerima informasi di antara komunikator dan komunikan. Sehingga kegiatan berkomunikasi ini berguna dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Nah, pada prinsip yang ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversibel, di mana sang komunikator tidak bisa mengontrol efek yang ia berikan atau efek yang ditimbulkan dari pesan yang ia kirimkan kepada sang komunikan. Dan pesan tersebut tidak bisa ditarik kembali, jadi seorang komunikator harus berhati-hati dan pandai-pandai memilah kata-kata yang akan ia lontarkan kepada sang komunikan, agar sang komunikan tidak merasa sakit hati dan tersinggung atas apa yang telah dikatakan sang komunikator. Dan sampailah kita ke prinsip yang terakhir yaitu prinsip ke-12, di mana komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Maksudnya adalah komunikasi bukanlah satu-satunya jalan yang paling mujarab untuk digunakan dalam menyelesaikan segala masalah. Karena banyak sekali persoalan yang terjadi akibat masalah dalam berkomunikasi. Dan komunikasi bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena bisa saja masalah tersebut terjadi karena masalah yang lebih spesifik atau lebih pribadi dan lebih struktural. Sehingga harus menemukan jalan lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah, selanjutnya langsung saja masuk ke materi berikutnya, yaitu unsur-unsur komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi. Di dalam komunikasi terdapat unsur-unsur sebagai berikut, yaitu komunikator, pesan, media, komunikasi, komunikan, dan feedback, atau disebut juga dengan umpan balik. Baiklah, sebelum saya mulai menjelaskan mengenai unsur-unsur dari komunikasi tersebut, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kembali mengenai apa itu komunikasi. Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara individu maupun kelompok dengan tujuan memberikan dan atau menerima informasi. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu komunikasi, barulah di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dari komunikasi tersebut. Berikut unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi. Unsur yang keempat yaitu komunikan. Komunikan adalah penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Tanpa adanya komunikan, komunikasi tidak dapat berlangsung. Dan unsur yang kelima yaitu feedback. Feedback disebut juga dengan umpan balik. Feedback atau umpan balik adalah reaksi atau balasan dari komunikan kepada komunikator sehingga komunikasi dapat berlangsung dua arah. Unsur yang pertama yaitu komunikator. Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampaian pesan. Pesan yang dimaksud disampaikan kepada penerima pesan, yang disebut juga dengan istilah komunikan. Unsur yang kedua yaitu pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Tanpa adanya pesan, komunikasi tidak mungkin berlangsung. Unsur yang ketiga yaitu media komunikasi. Media komunikasi adalah sarana bagi komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan, seperti melalui HP, surat, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian materi, baik itu kata ataupun kalimat. Akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.